Perkenalkan, saya Latifatur Rahmi dengan NIM 2414201085. Baik, eh, saya berasal dari kelas 2B Keperawatan Universitas Alifah Padang. Baik, kali ini saya akan membuat video tentang mata kuliah anti korupsi. Jadi baik, saya akan menjelaskan pertama tentang apa itu korupsi, apa itu anti korupsi. Jadi saya mengambil materi tentang fraud. Jadi saya akan menjelaskan apa itu fraud. Baik, simak seperti video berikut. Baik, kali ini saya akan membahas dulu tentang anti korupsi dan korupsi. Baik, anti korupsi adalah usaha mencegah dan melawan korupsi. Korupsi itu penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi, baik seperti itu suap atau penggelapan uang. Baik, korupsi itu banyak merugikan masyarakat karena membuat pembangunan terhambat dan layanan publik itu menjadi buruk. Baik, untuk cara kita mencegah anti korupsi atau korupsi itu seperti apa? Baik, kita harus perlu jujur, transparan, dan bertanggung jawab, dan kita harus adil. Baik, contoh tindakan anti korupsi dalam kehidupan kita sehari-hari seperti tidak memberi atau tidak menerima suap, membayar pajak dan dengan benar, dan melaporkan korupsi lembaga seperti KPK, polisi, kejaksaan yang bertugas dan memberantas korupsi dengan bersikap jujur dan berani untuk menolak korupsi itu. Baik, kita bisa membantu membuat Indonesia lebih maju dan bersih supaya tidak ada korupsi. Baik, kali ini saya akan mengangkat judul atau membahas materi tentang fraud ya. Baik, saya akan menjelaskan apa itu fraud. Fraud adalah tindakan penipu atau kecurangan yang tidak dilakukan kecurangan yang dilakukan secara sengaja atau mendapatkan keuntungan pribadi atau merugikan orang lain. Contohnya termasuk memasukkan dokumen, penggelapan uang, membuat laporan keuangan palsu, atau melakukan penggandaan barang aktif. Fraud itu merugikan organisasi karena menyebabkan kerugian finansial, merusak reputasi, dan menurunkan kepercayaan masyarakat dalam bidang kesehatan. Fraud bisa merubah klaim asuransi palsu, tagihan pasien yang berlebihan, atau penggandaan alat kesehatan fiktif. Baik, pencegahan fraud itu kita dapat dilakukan dengan cara meningkatkan transparansi, melakukan pengawasan dan audit rutin, mendorong melaporkan, serta mengamankan nilai kejujuran dan etika di lingkungan kerja. Dengan mencegah fraud, kita bisa menjaga kepercayaan seseorang kepada kita, menjaga kepercayaan keuangan, dan reputasi organisasi. Baik, kita akan membahas tentang yaitu ciri-ciri pertama fraud itu dilakukan tidak sengaja. Dilakukan sengaja. Maaf ya. Fraud itu dilakukan sengaja, bukan sekedar salah hitung seperti itu. Yang kedua, ada unsur kebohongan atau manipulasi atau penipuan yang bertujuan mendapatkan keuntungan pribadi atau sekelompok manusia. Berikutnya, merugikan orang lain, organisasi, dan negara. Fraud ini banyak merugikan seseorang, masyarakat di sekitarnya. Sering dilakukan sengaja, berselubung, atau tidak terdeteksi. Baik, contoh fraud secara umum, saya akan menjelaskan contoh secara umumnya, yaitu memasukkan dokumen, surat palsu, atau faktur palsu. Yang kedua, penggelapan kas atau aset. Yang ketiga, penggandaan barang atau jasa. Yang berikutnya, suap atau gratifikasi ilegal. Yang berikutnya, laporan keuangan palsu, penggunaan liar. Contoh fraud di dunia kesehatan. Baik, saya akan membahas dunia kesehatan karena saya mahasiswa keperawatan. Kita akan membahas tentang fraud yang ada di
kesehatan. Pertama, klaim palsu BPJS atau asuransi, tagihan pasien berlebihan, penggandaan alat kesehatan fiktif atau mahal dengan harga aslinya, pemalsuan resep atau hasil laboratorium. Berikutnya, dokter atau staf meminta-minta uang terima kasih gitu di luar ketentuan. Baik, berikutnya saya akan membahas tentang penyebab fraud itu masalah ekonomi ya, terutamanya tekanan ekonomi atau gaya hidup yang berlebihan gitu. Yang kedua, ada kesempatan karena lemahnya pengawasan, ada rasa ingin balas dendam atau tidak puas, kurangnya integritas dan moral, dan sistem internal yang tidak transparan. Baik, dampak, kita akan membahas tentang dampak fraud dulu ya, yaitu fraud merugikan finansial negara atau organisasi, merusak reputasi dan kepercayaan publik, menghambat layanan publik, mengurangi kesejahteraan masyarakat, dan menyebabkan masalah hukum. Yang berikutnya kita membahas tentang cara untuk mencegah fraud. Jadi kita akan mencegah fraud seperti apa? Pertama, penerapan sistem pengawasan yang ketat. Yang kedua, audit internal dan eksternal. Ketiga, transparansi dalam keuangan dan penggandaan. Keempat, pendidikan, etika dan kejujuran bagi pegawai. Kelima, perlindungan bagi pelapor. Keenam, penerapan sanksi hukum yang tegas. Baik, berikutnya kita akan membahas tentang apa lagi ya? Tanda-tanda fraud atau gimana? Baik, tanda-tanda fraud itu transaksi yang tidak wajar gitu, gaya hidup karyawan yang jauh berlebihan dari penghasilannya, ciri fraud gitu ya. Baik, mungkin hanya itu tentang fraud. Baik, kesimpulan materi tentang fraud yang saya jelaskan yaitu kesimpulannya, fraud adalah penipu yang dilakukan dengan sengaja untuk keuntungan pribadi dan merugikan orang lain atau organisasi. Pencegahannya meliputi transparansi, pengawasan, audit rutin, sanksi hukum tegas, dan pendidikan etika. Semua orang harus berperan aktif dalam mencegah fraud agar organisasi dan masyarakat menjadi bersih dan percaya. Baik, kita harus mencegah terjadinya fraud di dunia kesehatan. Baik, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Semoga paham dengan materi apa yang saya sampaikan gitu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, jangan lupa komen-komen ya di bawah.